Raja Galbay, tolong Bang, saya dapat telepon dari Shopee, keluar kontak ke bos saya dan ke keluarga saya, padahal saya nggak cantumin nomornya ke kontak darurat tersebut. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Yang harus Anda lakukan adalah ya bersyukur dan ya sudah diam saja, ikhlaskan saja gitu ya, daripada repot-repot lapor ke OJK dan lain-lain. Masih mending Anda bersyukur, diam saja dan stay Galbay. Terusin Galbay Anda itu. Kenapa? Ya karena bos Anda itu sudah tahu Anda itu meninjol. Anda dipecat tidak? Tidak, ya sudah. Apa yang jadi masalah? Awas, hati-hati. Ya pikiran kita itu suka membesar-besarkan sesuatu. Padahal tidak masalah, tapi kita menganggapnya itu sebagai sebuah masalah. Ya, bos itu toleransinya tinggi. Kenapa karyawan saya bisa terjerat pinjaman online? Ya iyalah, karena si bos tersebut menggaji Anda itu di bawah UMR. Bahkan hanya UMR saja. Apa-apa mahal, makan mahal, bensin mahal. Bosnya aja sendiri sehari bisa habis 1 juta, bisa habis 500 ribu, 600 ribu, 1 juta. Karyawannya mau ngabisin berapa? Mau ngabisin 20 ribu sehari. Waduh, ya gimana? Nah itu, bos Anda pun sudah tahu bahwa dirinya itu pelit. Makanya Anda tidak dipecat. Oke? Jadi tidak ada masalah sama sekali. Ya, jika bos Anda itu sudah tahu. Nah, tapi misalkan Anda dekat dengan bos Anda. Ini saya asumsikan Anda itu dekat dengan bos Anda. Kenapa? Karena Shopee bisa mengontak bos Anda. Shopee itu ya akan menelpon nomor yang sering diisi pulsa atau diisi kuota. Berarti Anda ini siapa ini? Septiani Bella ini sepertinya dekat dengan bos Anda. Ya entah sekretaris, entah apa gitu ya, saya tidak tahu. Oke. Nah, Anda bilang saja, jika bos ini ditelepon lagi, maka bilang aja nggak kenal, nggak ada yang namanya Septiani Bella di perusahaan ini. Ya, nggak ada karyawan yang namanya itu. Sudah beres ya. Pinjol pun nggak akan nelpon-nelpon bos Anda lagi. Gitu. Oke. Nah, sekarang ke keluarga Anda. Gitu ya. Let's say keluarga Anda itu keluarga pemarah, keluarga toksik, keluarga yang suka menjatuhkan satu sama lain. Ya, dan Anda tidak mau ketahuan minjol. Ya, tapi ini udah ditelepon nih sama pinjolnya. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, Anda bisa membersihkan nama Anda. Contohnya seperti ini. Saya punya template ya. Nih, ini template pinjol nih. Anda beli nomor yang lain ya, lalu daftarkan nomor tersebut ke WhatsApp. Kalau bisa WhatsApp bisnis. Oke. Lalu Anda ketikkan template ini. Ya, dan kirimkan ke orang tua Anda atau ke orang-orang yang terkena penagihan. Oke. Isinya seperti ini. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari PT Kredivo Finance. Atau bisa juga perkenalkan saya Gumilang dari PT Kredivo Finance. Yang manapun boleh. Oke, lanjut. Ingin meminta maaf atas kesalahan yang kami buat, yakni menagih ke orang atau ke data yang salah. Oke, yang bersangkutan dengan nama Anda ketik Agus Farhan, saya contohkan alamat Jalan Tanah Abang, nomor telepon 081234. Dengan ini kami tegaskan bahwa beliau tidak pernah menjadi nasabah Kredivo, baik pinjaman dananya maupun pay letternya. Oke, jika kedepannya ada yang menagih lagi, maka abaikan saja karena sistem kami sedang mengalami error dan sedang dilakukan maintenance keseluruhan. Terima kasih. Tuh, Pak, Bu, liatin ya. Dari Kredivo Finance aja minta maaf gitu kan, saya tidak pernah memiliki hutang di pinjol gitu ya. Nah, tapi kalau ininya bukan PT Kredivo Finance, misalkan Dana Setan, wow, pinjol ilegal gitu ya. Penagihannya akan berbeda. Pinjol ilegal akan mengirimkan foto Anda sedang megang KTP. Oke, bagaimana tuh? Ya kan, kalau pinjol legal mah nggak akan ngirimin foto KTP, gitu kan. Jadi buktinya nggak ada bahwa Anda minjol, gitu. Tapi kalau pinjol ilegal kan ada foto Anda megang KTP. Bagaimana itu cara mengcounternya? Nah, cara mengcounternya adalah dengan menunjukkan berita ini. Nih, ini dia. Anda ke Google, lewat HP juga bisa, ketik penyalahgunaan data dipinjol. Oke ya. Anda lalu tunjukkan ke orang tua Anda tentang berita-berita tersebut. Ini dari Detik Finance. Heboh, penyalahgunaan data diri buat pinjol. Begini jurus asosiasi. Lalu ada lagi data pribadi disalahgunakan untuk pinjol ya. Lalu apalagi nih? Nih, ini data KTP saya dipakai orang untuk utang pinjol. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini 26 Januari 2024, Pak.
Ya kan? Jadi lagi marak yang namanya penyalahgunaan data di pinjol. Ini 10 Juli 2024. Bahkan ada yang begini. Ini dari Metro TV. Hendak lamar kerja data diri malah dipakai pinjol. Cari kerja data puluhan pelamar digunakan untuk pinjol gitu ya. Jadi saya itu Pak, ya, pernah daftar GoFood, pernah daftar GrabFood, Shopee dan lain-lain. Itu saya foto selfie pakai KTP gitu. Ternyata disalahgunakan datanya. Ya, ini buktinya, beritanya gitu ya. Lagi marak. Begitu kan. Saya juga sempat ngelamar kerja, selfie pegang KTP, tapi tidak ada kejelasannya. Ternyata lagi rame kasusnya tentang penyalahgunaan data pribadi untuk utang pinjol. Ya ini mungkin saya nih, data pribadinya saya dipakai pinjol gitu kan. Nah ini saya mau cari tahu lebih lanjut apakah saya ini memiliki hutang di pinjol, tapi tadi kata kredivonya saya tidak memiliki hutang sama sekali kan. Kredivonya pun meminta maaf. Gitu ya. Jadi template ini sudah banyak dipakai juga oleh teman-teman saya untuk menyelamatkan dirinya, ke istrinya, ke saudara-saudaranya gitu kan, untuk membersihkan namanya. Nah, ada satu lagi template-nya nih di sini ya. Ini adalah broadcast WA, oke? Broadcast WA ini berisi info bahwa data-data Anda telah digunakan oleh orang lain atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, nah ini ya, Anda bisa meniru broadcast seperti ini. Mari kita baca. Just info. Oke, teruntuk semua diberitahukan kepada keluarga, saudara, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Melalui pesan WA ini, saya ingin memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian data yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap saya. Anda tulis nama lengkap Anda, gitu ya. Di sini contoh saja Hendrik Morgan, misalkan. Nomor 2, foto diri. Yang ketiga, foto pegang KTP. Yang keempat, daftar kontak. Yang kelima, riwayat telepon. Yang keenam, riwayat SMS juga. Dan yang ketujuh adalah galeri foto dan video. Oke, lalu saya meminta maaf atas keteledoran saya ini yang memberikan data saya yang awalnya untuk mendaftar ke toko Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk menjadi reseller. Nah, namun entah kenapa data saya bisa disalahgunakan untuk dipakai ke pinjaman online. Nah, kenapa Anda harus beralasan bahwa Anda menjadi reseller di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain di e-commerce Indonesia gitu ya? Karena bisa saja DC itu menyebarkan data Anda dengan cara mengirimkan foto ketika Anda memegang KTP. Ya, nah di Shopee, di Tokopedia atau di reseller-reseller lainnya itu mewajibkan Anda untuk mengunggah foto diri dan foto KTP. Jadi nanti biar nggak ada yang nanya, kok bisa pencurian data tapi pinjol ini dapat foto sedang megang KTP dan lain-lain. Nah, Anda bilang itu salah satu syarat waktu ketika saya menjadi reseller atau ketika saya mendaftar ojek online. Itu kan disuruh foto dengan megang KTP gitu. Oke? Dan kasus ini pun sedang viral di dunia maya. Banyak yang menjadi korban pencurian data untuk dipakai ke pinjaman online. Saya sedang mengusahakan agar kasus ini bisa cepat terselesaikan. Dan untuk sementara mohon bantuannya. Jika ada yang menagih kepada rekan-rekan di sini, maka jangan pernah dihiraukan atau jangan pernah dibalas sedikit pun. Di zaman sekarang banyak kejahatan yang terjadi. Saya berharap rekan-rekan semua terhindar dari hal-hal yang telah menimpa saya ini. Terima kasih Hendrik. Gitu ya. Nah ini Anda bisa membroadcast pesan seperti ini ke orang-orang yang terkena penyebaran data atau pinjol yang menghubungi di luar Kondar. Anda bisa seperti ini. Nah, selain dua template tadi, ada lagi satu amunisi yang sangat ampuh sekali, yaitu ditransfer pinjol padahal tidak meminjam. Nah, pasti Anda sudah sangat sering sekali mendengar berita tersebut. Ya, ini bisa dipakai juga nih, ya. Tunjukkan saja beritanya. Ini dari Detik News. Tidak pernah daftar pinjol tapi ditransfer uang. Ya, saya itu Pak nggak pernah pinjam-pinjam ke pinjol tapi nyatanya ditransfer uang gitu ya. Lalu dari Kompas, tiba-tiba ditransfer pinjol ilegal, lakukan 5 langkah berikut. Ya ini Pak lagi viral, ya kan? Sayanya nggak tahu menau, sayanya si daftar ke GoFood, Gojek, tapi malah ditransfer pinjol ilegal. Waduh, ini Pak memang benar-benar kacau ini yang namanya pinjol ini ya. Lalu ada lagi di bisnis.
Pernah modus transfer dana anonim dari pinjol ilegal. Lakukan 2 hal ini jika Anda tiba-tiba ditransfer pinjol. Berarti kan sudah ada Pak korbannya. Ya di sini disuruh lakukan 2 hal jika Anda tiba-tiba ditransfer pinjol. Bukan saya aja berarti Pak korbannya ini. Ada yang lainnya. Nah ini cara ini ampuh juga. Gitu ya. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.